Ini dah dokter baru kita ini dengan Prof. Yaumi. Ini istrinya. Para pemirsa diharapkan jangan lupa subscribe, like, and share. Ini para peserta yang hadir pada promosi dokter hari ini. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 8 bulan 8 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,91. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 3,90. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor dan tengah waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 168/43 sama dengan 3,90. Nilai ini sebenarnya adalah nilai cum laude. Hanya ada persyaratan lain yang belum terpenuhi sehingga promotor dan penguji bersepakat menyatakan dengan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Prof. diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pemikiran Islam. Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut, Saudara adalah doktor yang ke-1033 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 9 Desember 2022. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Sulfan Esfil MAG. Selanjutnya pesan-pesan akademik dari promotor diminta kesediaannya dengan hormat kepada Yang Mulia Profesor Dr. Musafir Babari MSc. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhtar wa ala alihi washabihi akhyar. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, tim promotor dan tim penguji, serta Profesor beserta seluruh keluarga yang hadir yang kami muliakan. Perkenankanlah kami atas nama promotor dan co-promotor menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Dr. Sulfan Esfil MAG yang telah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat 7 dalam Kesultanan Buton, Tinjauan Pemikiran Politik Islam. Pada kesempatan yang terhormat ini, kami menyampaikan kepada saudara Dr. Sulfan Esfil MAG bahwa mungkin interaksi kita selama dalam masa konsultasi dan bimbingan dengan para promotor yang terdiri dari saya sendiri Profesor Dr. Musafir Babari MSc, Guru Profesor Dr. Mahbudin MAG, Matra Pelajar Dr. Haji Andi Aderus LCMA, ada hal-hal yang kurang berkenan dalam mengarahkan saudara mulai dari pengembangan minat terhadap masalah-masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, menentukan metodologi yang tepat sampai kepada perdebatan akademik, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang menurut pandangan tim promotor, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu dikoreksi dan diargumentasikan secara akademis dan rasional.
Namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan, apa yang kami telah lakukan telah maksimal yang dapat kami berikan. Saudara Prof. serta hadirin yang terhormat, Dr. Sulfan telah mendeskripsikan kegelisahan akademik yang berhubungan antara teori pemikiran politik dengan fakta realitas sosial, dengan merekonstruksi peristiwa masa lalu tentang berbagai peristiwa sosial terkait kepemimpinan politik pada masa Kesultanan Buton dan mengkontekstualisasikannya pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Wacana politik dalam Islam merupakan fenomena paling awal dibandingkan dengan pemikiran dalam bidang tasawuf, di bidang teologi, bidang hukum dan sebagainya. Seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi lebih dahulu dibutuhkan untuk meneruskan misi yang telah dibangun oleh Nabi. Madinah pada saat itu telah disibukkan dengan masalah kepemimpinan sebagai pengganti Nabi. Secara garis besar, Al-Quran memberikan rambu-rambu yang menentukan nilai ideal suatu negara, suatu bangsa. Tidak ada suatu ketetapan yang pasti tentang pembentukan suatu negara dalam Islam dan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis universal. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip ajaran yang berkaitan dengan keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, dan lain-lain. Secara empiris, tidak ada keseragaman dalam negara dalam Islam. Republik Islam adalah nama yang digunakan oleh beberapa negara dalam dunia Islam, yaitu antara lain di Iran, Mesir, Pakistan, Afghanistan, dan di Mauritania. Bentuk kerajaan Arab Saudi, Maroko, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Yordania. Kesultanan Buton mengambil bentuk sistem kerajaan dalam konstitusinya yang berdasarkan pada pemikiran tasawuf martabat 7. Hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh Prof. Hindus menilai bahwa raja-raja Nusantara lebih bersifat monarki absolut, sementara Kesultanan Buton lebih bersifat monarki konstitusional. Sisi lain dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa struktur kepemimpinan, struktur kekuasaan ditopang dua golongan bangsawan. Golongan Walaka adalah yang memegang adat dan mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Sultan. Golongan kedua, golongan Kaumo, adalah Sultan yang dipilih oleh para anggota Walaka. Pemerintahan Kesultanan Buton sistem desentralisasi dengan membentuk 72 wilayah kecil yang disebut Kadie. Sultan dibantu beberapa menteri yang disebut dengan Bontona Siolimbana. Pesan-pesan akademik kepada saudara Prof. Hindus yang kami rangkum sebagai berikut. Kembangkanlah hasil-hasil penelitian saudara yang di masyarakat, sehingga hasil penelitian disertasi saudara tidak hanya tinggal sebagai teori belaka, tetapi harus berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis. Oleh sebab itu, secara substansial, teori yang telah dibangun sangat relevan dengan agregasi sosial yang pada tempat yang lain, dan secara universal, teori tersebut bisa diverifikasi dari agregasi sosial yang lebih luas. Kembangkanlah upaya pencarian epistemologi yang tepat untuk menggali sumber-sumber dan menyeleksi data untuk merekonstruksi bangunan ilmu keislaman yang tidak hanya mempersoalkan teknik metodologi yang diperlukan, tetapi juga akan mempersoalkan dan juga akan mempersoalkan definisi studi Islam itu sendiri sebagai terjemahan dari dirasa Islamiyah. Selama ini, keilmuan Islam berangkat dari nilai-nilai etika ajaran Islam yang bersifat objektif. Dalam Al-Quran banyak dijumpai perintah untuk berpikir dan memakai akal, tidak saja untuk memahami wahyu, tetapi juga untuk memikirkan gejala-gejala alam semesta, gejala-gejala sosial masyarakat, dan sejarah peradaban yang profan. Jika perintah ini dilakukan, maka hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang menyeluruh. Dengan demikian, dalam Islam terjadi proses objektifikasi dari etika Islam menjadi ilmu agama Islam
yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia sebagai rahmatan lil alamin, baik mereka yang muslim maupun non muslim, serta tidak membedakan golongan etnis maupun suku bangsa. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat dapat mendatangkan rezeki yang berkah, dan dengan rezeki berkah dapat mempertahankan kesehatannya, yang pada akhirnya aksiul ilmu pengetahuan yang diraih secara etis dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan kesemuanya itu kita transendensikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud transendensi doa yang kita senantiasa panjatkan. Sebelum saya mengakhiri pesan-pesan akademik ini, perkenankanlah saya atas nama tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penguji utama, Maha Guru Profesor Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, PhD MA, Maha Terpelajar Dr. Haji Nurman Said MA, Maha Terpelajar Dr. Haji Basyihan Nur MA, dan khususnya kepada penguji eksternal Bapak Dr. Rahmat Muhammad MSI di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua Program Studi Sosiologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas kesediaannya menjadi penguji eksternal yang tentunya memberi bobot tersendiri dalam disertasi ini. Demikianlah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Sulfan SPil MAG serta Ibu Waode Sukmawati AMD Kebidanan dan keluarga yang sangat berbahagia pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, Dr. Sulfan sangat beruntung telah dibimbing oleh Maha Guru Profesor Dr. Musafir bersama Dr. Mahmudin yang luar biasa, bukan hanya bimbingan secara offline, tapi terkadang juga bimbingan secara online, persamaan persepsi di tengah malam. Bertiga kami melakukan itu. Juga bergembira Pak Dr. Sulfan telah diuji oleh orang-orang hebat seperti ada Dr. Parsihan, ada Dr. Nurman Said, ada Prof. Saleh Tajuddin, dan juga Dr. Rahmat Mahmud yang menyiapkan waktu untuk hadir, Dr. Rahmat Muhammad yang datang ke sini. Dan atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin seandainya dalam pelaksanaan promosi ini terdapat kekeliruan maupun kekhilafan. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Musafir Pabari, Profesor Dr. Haji Mahmudin MAG yang telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya bersama dengan kami, sehingga pada hari ini lahir seorang doktor dari pasca sarjana, doktor yang ke-1033. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, Profesor Dr. Haji Nurman Said, dan Dr. Parsihan Nur yang telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji mulai dari ujian proposal, hasil sampai promosi pada hari ini. Dan terkhusus kepada penguji eksternal Dr. Rahmat Muhammad MSc, di tengah-tengah kesibukan dia baru sampai dari Malaysia, tetapi beliau menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan kami sebagai penguji eksternal. Dan akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi saudara Dr. Sulfan SPil MAG ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.